Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal islam madina ikhtiyara baina sairil adyan wa ja'alahu dinan munkidan fi yaumil qiyamah minal halakati wal khusrani. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa bidinil islam likafatin nas ila akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada hari berbahagia ini bisa hadir bersama dalam sebuah majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah hadis, yaitu yang berbunyi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an malihi ma aina tasabahu wa fima anfaqahu, wa an jasadi fima ablahu. Hadis Tirmidzi. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki sang hamba, kedua kaki seseorang tidak akan bergeser di yaumul qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur, dihabiskan untuk apa umur itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita hidup di dunia sementara. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umur manusia antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Kita semua akan meninggalkan ini dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Ali Imran 185 bahwa kita akan meninggal dunia. Semua makhluk hidup akan merasakan yang namanya maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, kata Allah. Yang namanya mati itu jamaah sekalian tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak yang segar bugar mati. Dan syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan mati. Oleh karena itu, mari kita ketahui bersama bahwa hidup di dunia sementara. Perbanyak ingat maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, wa dakhilal jannah, dimasukkan surga, faqad faz, maka dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi banyak orang lalai terkadang. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk dalam kubur. Terkadang manusia jamaah sekalian tak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga, dan seterusnya. Mereka akan puas ketika hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk dalam kubur, baru dia akan puas.
Oleh karena itu, umur yang Allah berikan kepada kita, mari jadikan umur tersebut barokah. Jadikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi. Tentang ilmu, apakah ilmu tersebut sudah diamalkan? Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karunia kepada kami ya Allah, anugerah kepada kami ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah ya Allah, amalan yang diterima. Dan juga kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah kenyang, dari doa yang tidak terkabulkan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah anugerahi, karuniai kita ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, menjadikan kita khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut khasyah menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, wa an malihi ma aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Jadi harta ini kaum muslimin rahimakumullah, dua ditanya oleh Allah, dari mana kau peroleh dan untuk apa kau belanjakan. Jadi harta itu jamaah sekalian, ketika kita mencari rezeki, carilah yang halal, yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita mendapatkan dengan cara yang zalim, suap menyuap. Itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Allah cabut keberkahan pada harta itu. Walaupun sedikit tapi ziyadatul khair, bertambah kebaikan, itu yang kita harapkan. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Apa kata ibunya? Saya tidak memberi makan, tidak memberi nafkah kepada Imam Syafi'i, melainkan dengan harta-harta yang halal. Makan makanan yang halal yang aku berikan kepada Imam Syafi'i anakku, itu rezeki yang halal, makanan yang halal, sehingga menyebabkan Imam Syafi'i barokah. Umur 7 tahun Allah beri kemudahan hafal Quran. Itu berdampak kepada keluarga kita. Mari kita mencari rezeki, mencari harta yang halal walaupun sedikit, itu akan lebih baik daripada banyak akan tapi mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad. Jasad ini kita gunakan untuk ketaat kepada Allah atau durhaka kepada Allah. Kaki ini melangkah ke masjid atau melangkah ke tempat maksiat, maka semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Barang siapa berbuat kemaksiatan, kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa dari 4 pertanyaan ini, kita senantiasa gunakan umur kita, umur yang bermanfaat barokah. Kita gunakan ilmu yang kita dapatkan untuk kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah. Harta yang kita miliki Allah titipkan kepada kita, gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini titipan Allah, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.